Raka tidak pernah menyangka bahwa tinggal di desa bisa lebih rumit daripada hidup di kota. Ia datang ke dusun ini dengan harapan menemukan ketenangan setelah bertahun-tahun bekerja di tengah hiruk-pikuk urban. Rumah warisan orang tuanya menjadi tempat pelarian yang ia butuhkan. Namun, ketenangan itu perlahan terusik sejak ia berkenalan dengan Lestari, wanita yang tinggal di rumah sebelah. Lestari adalah istri dari Pak Wira, seorang pekerja migran yang telah 2 tahun bekerja di luar negeri. Wajahnya menawan, sikapnya hangat, dan ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Raka merasa diperhatikan lebih dari sekadar tetangga. Awalnya, Raka menganggap perhatian Lestari sebagai bentuk keramahan biasa. Ia sering mampir, membawakan makanan, atau sekadar mengajak berbincang. Namun, seiring waktu, Raka mulai menyadari ada yang berbeda dalam tatapan Lestari, dalam sentuhan singkatnya di lengan, atau dalam senyumnya yang menggoda. Awal dari dilema, suatu sore, Raka duduk di teras rumahnya setelah seharian memperbaiki pagar. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan siang tadi. Tiba-tiba, suara lembut Lestari terdengar. "Mas Raka, capek ya? Mau saya buatkan es teh?" Raka menoleh dan melihat Lestari berdiri di dekat pagar. Ia mengenakan daster tipis berwarna krem yang jatuh dengan anggun di tubuhnya. Rambutnya diikat asal-asalan, beberapa helai jatuh di pelipisnya, membuatnya tampak lebih natural sekaligus menggoda. Raka berusaha tetap tenang. "Ah, enggak usah repot, Mbak Lestari. Saya baik-baik saja." Lestari tersenyum, lalu berjalan mendekat tanpa menunggu izin. Ia duduk di pagar yang belum selesai diperbaiki, menatap Raka dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Sendirian di rumah sebesar ini nggak terasa sepi, Mas?" tanyanya pelan. Raka menelan ludah. Ada sesuatu di balik pertanyaan itu, tapi ia memilih menjawab dengan santai. "Kadang, tapi aku sudah terbiasa." Lestari tertawa kecil. "Beruntung sekali, aku tidak pernah bisa terbiasa dengan kesepian." Mata Raka terpaku padanya lebih lama kali ini. Ada kesedihan yang jelas tergambar di sorot mata Lestari, kesepian yang mungkin tak pernah ia bagi dengan siapapun. 2 tahun tanpa suami, hidup sendiri, tanpa seseorang untuk berbagi cerita. Lestari menunduk, memainkan ujung dasternya dengan jemarinya yang lentik. "Kadang, aku berharap ada seseorang yang bisa menemani, setidaknya mendengarkan." Raka ingin berkata sesuatu, tetapi suaranya tercekat saat Lestari tiba-tiba menyentuh tangannya. Sentuhan itu ringan, namun cukup untuk membuat dadanya berdegup lebih cepat. "Mas Raka," bisiknya. Raka tahu ia harus menarik diri, menjaga batas sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Namun, di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang enggan melepaskan momen itu. Ketegangan mereka pecah ketika suara langkah kaki terdengar dari ujung jalan. Lestari langsung menarik tangannya, tersenyum tipis sebelum bangkit dari duduknya. "Aku pulang dulu, Mas," katanya sebelum berlalu, meninggalkan Raka yang masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semakin dekat, sejak sore itu, Raka merasa ada yang berubah. Lestari semakin sering datang, semakin berani menunjukkan perhatiannya. Suatu malam, hujan turun deras. Raka sedang duduk di ruang tamunya ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Ia membukanya dan mendapati Lestari berdiri di sana, tubuhnya sedikit basah karena hujan. "Mas Raka, aku takut sendirian di rumah. Boleh aku masuk sebentar?" Raka ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk dan membukakan pintu. Lestari masuk, mengusap lengannya yang basah, lalu duduk di sofa. "Listrik di rumahku mati," katanya pelan. "Dan aku takut sendirian dalam gelap." Raka bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Hujan deras di luar menciptakan suasana yang semakin intim. "Mbak Lestari, mungkin lebih baik aku antar ke rumah Bu RT. Biar nggak sendirian." Lestari menatapnya dengan dalam. "Kenapa Mas Raka selalu mencoba menjauh?" tanyanya dengan suara pelan. "Apa aku mengganggu?" Raka menghela napas panjang. "Bukan begitu, Mbak. Aku cuma nggak mau ada yang salah di antara kita." Lestari tersenyum tipis. Ia mendekat, duduk lebih dekat dari sebelumnya. "Kadang, sesuatu yang salah bisa terasa begitu benar," bisiknya. Raka merasakan napasnya tercekat. Logikanya memintanya mundur, tetapi ada bagian dalam dirinya yang berkata sebaliknya. Angin dari jendela yang sedikit terbuka membawa aroma tubuh Lestari yang wangi.
Sebelum ia menyadarinya, mereka sudah terlalu dekat. Mata Lestari menatapnya penuh harap, atau mungkin penuh keinginan yang selama ini ia pendam. Mas Raka, Raka tahu ia berada di persimpangan. Jika ia memilih untuk mengikuti perasaan ini, tidak akan ada jalan kembali. Tapi jika ia mundur sekarang, ia harus menanggung rasa kehilangan yang aneh, kehilangan sesuatu yang bahkan belum dimilikinya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mbak Lestari, aku." Tiba-tiba, suara dering ponsel Lestari memecah keheningan. Wanita itu tersentak, buru-buru mengeluarkan ponselnya dari saku dasternya. Nama suaminya, Pak Wira, tertera di layar. Lestari terdiam beberapa detik, lalu menatap Raka dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada ketegangan di matanya, tetapi juga ada sesuatu yang lain, kesadaran bahwa mereka hampir melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Dengan tangan gemetar, Lestari menerima panggilan itu dan berkata dengan suara bergetar, "Halo, Mas." Raka menatapnya dalam diam, lalu perlahan bangkit dari sofa. Ia tahu ini adalah pertanda bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Saat Lestari berbicara di telepon dengan suaminya, Raka berjalan menuju pintu, membukanya, dan menatap hujan yang masih deras di luar. Hatinya berdebar, pikirannya kacau, tetapi ia tahu ia telah membuat pilihan. Lestari menutup teleponnya, lalu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri, merapikan rambutnya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. Senyum kecil muncul di wajahnya, penuh dengan perasaan yang tidak terucapkan. "Selamat malam, Mas Raka." Raka hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa malam ini mereka telah berada di ambang sesuatu yang lebih dari sekadar godaan. Dan untungnya, mereka memilih untuk tidak melewatinya.